Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau sekalian dan siapapun yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, seluruh para pendengar dan yang mengikuti kami melalui media sosial dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang ibtila. Ibtila yaitu proses di dalam Islam yang seorang hamba itu diberikan oleh Allah ujian. Bagaimana kita memahami konsep ibtila ini di dalam Islam? Katanya bahwa seluruh Muslim itu akan dicoba oleh Allah. Bahwa seluruh umat Islam dan bahkan seluruh umat manusia akan dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Kita sering mengatakan bahwa setiap ada kesulitan, setiap ada kesusahan, maka di situ ada ujian daripada Allah, ada ibtila. Inilah dia, ujian atau ibtila daripada Allah. Tapi anehnya, seringnya kita dengar itu pada masa sulit-sulit seperti ini misalkan. Masa-masa kita harus bersabar. Pada saat itu kita akan merasakan bahwa inilah ujian daripada Allah. Kenapa ujian itu datang pada sesuatu yang sifatnya sulit? Pada sesuatu yang sifatnya adalah kita mesti bersabar. Kenapa ujian datang pada saat itu? Bagaimana pemahaman menyeluruh tentang permasalahan ini, saudaraku sekalian? Ikhwati fillah, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka, siapa saja, bukan muslim saja, apakah manusia ini menyangka bahwa mereka itu akan dibiarkan an yuftanu, ani ayyutraku, dibiarkan an yaqulu amanna, mereka mengatakan beriman, wahum la yuftanun, dan mereka itu tidak diuji. Jadi ibtila dalam bahasa lain juga dengan fitnah, disebut dengan fitnah. Fitnah itu adalah sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang memerlukan kesabaran daripada kita. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka bahwa mereka itu akan dibiarkan saja mengatakan beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah sebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan bisa masuk syurga? Walamma ya'tikum, dan belum sampai kepada kalian, ba'sa'i wad-dharra, kesulitan, kemelaratan, kesusahan, sebagaimana telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Dari dua ayat ini saja kita sudah melihat bahwa orang yang beriman, kemudian setelah itu orang yang mengatakan bahwa dirinya ingin masuk syurga, maka dia akan ada massathumul ba'sa, akan ditimpakan, akan ada
proses yang dia jalani itu kemelaratan dan kesusahan. Akan ada fitnah yang dihadapi dalam hidupnya. Fitnah itu apa saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa ahlihi hatta yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Akan selalu datang kepada umat manusia, kepada seorang mukmin laki-laki dan juga kepada mukminah yang perempuan, bala, kata Nabi. Pada apa? Pada jasadnya, pada keluarganya, dan pada hartanya, sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa ada dosa dan kesalahan. Jadi proses bala ini terus ada. Proses ujian daripada Allah ini terus ada dalam kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaan, Ustadz, kalau dibilang masalah ujian, masalah bala ini, selalu dibilang pada saat kita sulit dalam kondisi kita maaf pada hari ini, kesulitan pada hari ini dengan adanya terjangkit wabah yang kita semuanya khawatir akan ini. Baru para penceramah, para ustadz, para tengku, para kiai ngomong tentang masalah ujian, ngomong tentang permasalahan sulit. Bahwa itu bala daripada Allah yang terus datang. Kenapa? Pada sulit-sulit seperti ini dikatakan ibtila, adanya bala. Pertama, sesungguhnya ibtila, ujian daripada Allah terhadap kita, bukan hanya pada permasalahan yang sulit seperti ini. Tetapi sebenarnya kita lihat menyeluruh ujian daripada Allah itu baik sesuatu yang sifatnya menyenangkan dan begitu juga sifatnya yang sulit. Keduanya sebenarnya itu adalah ujian. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Kata Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah. Dan kami uji kalian, kata Allah. Bisyarri wal khair. Dengan sesuatu yang sifatnya syar. Syar itu apa? Syar itu, kalau bahasa Arabnya diterjemahkan, diartikan dengan kejahatan. Tapi maknanya di sini adalah bisyarri wal khairi. Bisyarri adalah sesuatu yang menurut kita itu tidak menyenangkan, itu syar. Syar juga dipakai untuk sesuatu yang bagi manusia tidak menyenangkan. Harus bersabar dia. Harus bersabar. Di situ dikatakan syar. Wal khairi, sesuatu yang menyenangkan, nikmat. Bagi manusia, dalam ukuran manusia. Maka dalam ukuran kita, yang baik, ukuran kita biasanya yang baik itu adalah yang menyenangkan sesuai dengan harapan kita. Sedangkan yang syar itu adalah yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita dan tidak kita inginkan. Itu kita katakan syar. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan kami uji kalian, Kami uji kalian dengan syar, dengan sesuatu yang tidak kalian inginkan dan dengan sesuatu yang kalian inginkan, kata Allah. Fitnah dijadikan sebagai ujian, sebagai ibtila. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi konsep yang pertama yang ingin kita perbaiki bahwa ujian Allah ternyata tidak datang hanya dengan sesuatu yang menyulitkan saja seperti ini. Pas ketika masa-masa sulit seperti ini baru kemudian datang para penceramah ngomong bahwa ini adalah menyulitkan kita sana sini. Apakah ini sudah merupakan hal yang cuma sekedar ketika sulit saja? Enggak, bukan masalah ketika sulit saja, tapi ketika permasalahan dalam hidup sebenarnya konsep di dalam Islam, Allah menguji manusia ini dengan bil khairi wa syarri, dengan syar dan khair, dengan yang baik menurut kita dan yang tidak baik menurut kita, itu dijadikan sebagai ujian. Semuanya, kata Allah. Wa nabluukum, semua kalian diuji. Makanya kita dapat dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, ketika ibtalahu rabbuhu, ketika diuji oleh Tuhannya. Fa'akramahu, dan dia itu dimuliakan. Lihat fa'akramahu wa na'amah, kemudian diberikan nikmat padanya.
Fayaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan bahwa Tuhanku telah memuliakanku. Lihat ayatnya baik-baik ya, bahwa ibtalahu rabbuhu ya, ketika Tuhan mereka ya, ibtalahu ketika Tuhannya menguji, fa akramahu dimuliakan ya. Fayaqulu rabbi akraman, diberikan nikmat kepadanya, lalu kemudian dia mengatakan, Tuhanku sudah memuliakanku. Kemuliaan itu hanya ada engkau pikir pada yang sifatnya adalah menyenangkan, nikmat sesuai dengan harapan. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu ya, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian apabila ibtalahu rabbuhu faqadara, ketika diuji, ibtala lagi, lihat, ketika diuji, faqadara alaihi rizqahu, kemudian dipersempit rizkinya, dipersempit ruang geraknya ya, dipersempit pekerjaannya, dipersempit harapannya ya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan bahwa Tuhanku ahanan, menghinaku, astagfirullahalazim, telah menyulitkanku, telah menyusahkanku. Yang menyenang ketika diuji dengan yang menyenangkan, dimuliakan. Ketika diuji dengan sesuatu yang menyulitkan, Tuhanku telah meninggalkanku, Tuhanku sudah tidak melihatku lagi ya. Apa kata Allah? Kalla, tidak sama sekali. Bukan demikian kata Allah. Karena sesungguhnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya Allah menguji kalian kata Allah dengan yang sifatnya adalah syar, yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian yang sesuai dengan harapan itu kedua-duanya adalah fitnah, sebagai ujian daripada Allah. Makanya lihat dalam ayat itu Allah mengatakan kedua-duanya ibtalahu rabbuhu. Diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 20 bahwa waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebahagian kita itu sebagai sebagian lain itu adalah sebagai ujian. Kita, sesama keluarga kita, sesama kerabat kita, sesama tetangga kita, sesama orang-orang yang kita kenal dalam hidup kita, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal dalam hidup kita, Allah menyebutkan bahwa ba'dakum li ba'din fitnah, dijadikan sebahagian kita bagi yang lain itu adalah ujian, fitnah. Allah uji semua itu. Nah, ini konsep ibtila ini hanya ada dipahami oleh orang-orang yang beriman, dipahami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman, konsep ibtila dalam hidup itu tidak ada. Konsep ujian daripada Allah dalam hidupnya itu tidak ada. Karena ya, orang mukmin, setiap sesuatu yang terjadi bagi orang mukmin ya, kesusahan, kesulitan, gundah gulana dalam hidupnya ya, bahkan syaukatun tusyakuha, bahkan duri yang menusuk pada kakinya, illa kanat bi kafarah, dijadikan itu sebagai kafarah oleh Allah, sebagai penghapus dosa. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dalam kehidupan seorang muslim. Kalau dia pahami bahwa ini adalah konsepnya adalah ibtila daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Jadi Ustadz ngajarin kami nih bahwa dengan adanya kondisi corona ini ya, dengan adanya kondisi wabah saat ini, bahwa kita ini sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nggak mengajarkan seperti itu dan nggak mengajak seperti itu. Tapi yang kita katakan, yang kita ajarkan, kita pahamkan adalah bukan gara-gara corona ini saja, tapi dalam semua masalah hidup kita sebenarnya. Tetapi orang lebih mudah untuk memahami konsep ibtila ini ketika sulit. Pada saat sulit baru dia paham. Sebenarnya kita ingin katakan bahwa bukan pada sulit saja. Dalam kondisi senang juga sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam kondisi sulit. Cuma dalam kondisi sulit biasanya baru ketahuan. Baru ketahuan bahwa memang kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apabila kita sudah diuji oleh Allah seperti ini, ya, atau Allah ingin membuat ujian kepada kita dalam sifatnya yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, ya,
Apa yang Allah inginkan di belakang daripada itu? Ya. Apa yang Allah inginkan di belakang daripada itu? Ya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu apa yang Allah inginkan. Ya. Cuma kita akan dapatkan dari beberapa ayat Al-Quran, ya, Allah menyebutkan ya, bahwa dijadikan ujian dalam hidup kita itu dari sejak awal. Baik orang kafir sekalipun atau orang mukmin, semua manusia. Ahasiban nas tadi di awal dari surah Al-Ankabut ayat 1, ya. Allah sebutkan bahwa ahasiban nas, apakah manusia ini menyangka, ya, manusia semuanya, ya, tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa diuji dalam kehidupannya. Itu yang kita imani. Nah, kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 42, ya. Allah sebutkan, walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Sungguh mereka telah kami timpakan dengan azab. Famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk pada Tuhan mereka, wa ma yatadarraun, dan tidak pula mereka itu merendahkan diri. Ujian yang paling mudah dipahami itu adalah ketika sulit, ketika ada azab. Biasanya kita ujian di sekolah nih. Kalau seandainya soal yang keluar itu adalah suatu hal yang sepele sekali. Kita ujian di SMA misalkan. Kemudian pertanyaannya yang ditanya itu adalah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2 tambah 2 sama dengan berapa? Adakah itu ujian? Semua kita mengatakan itu bukan ujian namanya. Bukan ujian itu. Pekerjaan anak SD itu. Tapi ujian kapan juga? Nah, ketika yang ditanya sesuatu yang kita sering tidak paham. Kita kan begitu. Biasa kan kita memahami ujian itu adalah pasti menyulitkan, pasti sulit nih. Nah, tapi kalau keluar di soal hal yang sepele aja, mudah begitu, nggak terasa itu ujian. Bahkan bukan ujian kita. Pekerjaan anak-anak. Kita juga ternyata dalam hidup memahami konsep ujian kita itu adalah konsep yang sifatnya adalah sulit. Sulit. Ada hal yang sulit. Nah, ketika adanya kesulitan ini dan kita pahamlah betul ternyata ini ujian, ya, soalnya mengerikan, ya, soalnya menyulitkan, menyusahkan kita. Kita paham itu, ya. Allah inginkan apa? Allah katakan bahwa kami telah timpakan azab kepada mereka, famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk pada Tuhan mereka, wa ma yatadarraun, dan tidak pula mereka merendahkan diri. Allah menginginkan dari kita itu untuk tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua umat manusia, baik muslim ataupun kafir, Allah inginkan kita itu tunduk, pasrah kepada Allah dan merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu hanya hak prioritas Allah, hanya Allah yang berhak untuk, ya. Al-mutakabbir, ya, yang mutakabbir, yang ada takabur, yang boleh takabur itu hanya Allah, itu yang logis, sedangkan manusia ini tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Allah menginginkan pertama dari adanya ujian ini, ibtila dalam kehidupan kita, tak lain adalah untuk supaya manusia tahan diri, manusia ini sadar diri, merendahkan diri, istakanu, ya. Mereka pasrah, ya, tunduk pada Tuhan mereka. Nah, ternyata ada sistem yang lebih besar daripada sistem yang dibuat oleh manusia. Ya, ternyata ada pengetahuan yang lebih daripada pengetahuan yang selama ini saya tahu. Ya, manusia hari ini hidup, ya, dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang sangat canggih dan teknologi yang sangat hebat. Sehingga dalam filosofi barat itu dikatakan bahwa manusia itu filsafat humanis, artinya bahwa si manusia itu bisa mengatur semua kehidupannya dengan mudah. Setiap problem itu akan ada solution yang bisa dibuat oleh manusia. Cuma tinggal tunggu waktu saja. Akan selalu ada dalam kehidupan kita hal-hal yang ternyata di sana, ya, kita harus kembali kepada Allah. Kita tahu dan sadar pada saat itu bahwa ternyata ada power, ya, ada power yang lebih daripada powernya manusia ini. Nah, kedua adalah adanya konsep ibtila bagi orang mukmin, kita pahami. Sebenarnya bagi orang kafir juga, tapi orang kafir tidak mau percaya itu dan juga tidak mau beriman kepada Allah, makanya
tidak semua mereka memahami yang seperti ini. Ya. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Dengan ada hal tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa kita dalam kehidupan kita dengan adanya ibtila tersebut. Ya. Dengan adanya ibtila tersebut, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita, saudaraku sekalian. Ini mungkin tidak perlu kepada penjelasan yang lebih panjang, karena sesungguhnya semua kita sudah sering mendengarkan bahwa setiap hal yang menyulitkan kita itu pasti ya akan ada pengampunan di belakang daripada itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuninya. Ya. Bahkan sampai duri sekalipun yang menusuk pada diri seorang mukmin itu sudah merupakan bentuk daripada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faedahnya bagi seorang mukmin. Ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, ya. Kita ingin pahami bahwa ini dengan adanya ujian daripada Allah, adanya penyeleksian dalam kehidupan kita. Diseleksi oleh Allah di antara kita, sesama kita, ya. Siapa ya yang sebenarnya berkata dusta, siapa yang sebenarnya berkata jujur. Ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah sebutkan apa? فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Maka dengan demikian Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang jujur, siapa yang dusta, Allah ketahui melalui ini. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Emangnya kalau Allah tidak menguji kita, Allah tidak tahu? Emangnya kalau kita ini diuji oleh Allah supaya Allah menyeleksi kita, melihat siapa di antara kita ini yang berkata benar, siapa yang berimannya dengan benar, ya, supaya Allah mengetahui itu. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kami telah menguji, kata Allah, orang-orang sebelum mereka. Ya. Maka dengan demikian Allah pasti mengetahui siapa yang berkata jujur dan siapa yang berkata dusta. Siapa yang dusta, siapa yang jujur. Siapa yang benar-benar imannya, siapa yang munafik, ya Allah akan ketahui dengan adanya seperti ini. Ingat, ibtila ya bukan cuma dalam hal yang menyenangkan, tapi juga dalam hal yang menyulitkan. Kedua-duanya itu ibtila daripada Allah. Nah, jadi kalau seandainya Allah ya tidak membuat ibtila bagi kita, apakah kita Allah tidak tahu? Nah, subhanallah, Allah mengetahui siapa di antara kita yang jujur, siapa di antara kita yang dusta dengan iman kita, siapa yang munafik di antara umat manusia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Allah jauhkan kita daripada penyakit nifak ini. Allah tahu. Tapi kenapa juga dikatakan bahwa Allah menguji supaya Allah mengetahui? Na'udzubillah, Allah tidak jahil sama sekali. Na'udzubillah. Itu adalah Allah alim. Allahu alimun. Ya, Allah maha mengetahui. Ya. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Contohnya seperti apa? Bayangkan saja. Ini hanya perumpamaan untuk kita memahami bahwa Allah lebih daripada itu. Seorang guru yang cerdas, yang dia paham akan anak muridnya pasti. Guru yang tidak cerdas, itu tidak paham kondisi anak muridnya. Guru yang baik, guru yang mengetahui kondisi anak muridnya. Ketika seorang guru sudah memahami kondisi anak muridnya, guru yang berbakat, ya, dia tahu dari situ bahwa nih anak murid ini akan menjadi juara 1. Ujiannya belum lagi. Tapi sudah diumumkan sama guru-guru yang lain bahwa dalam kelasnya bahwa si Fulan ini juara 1 nih. Juara umum bahkan. Ya, kalau di kelas kita ya ada juara 1, ada juara umum. Nih orang akan jadi brilian nomor 1 ini. Kalau ujian nanti dia yang akan lulus. Seorang guru yang cerdas akan tahu itu. Nah, apakah kemudian ya gara-gara kepiawian seorang guru ini lalu dengan demikian cukuplah pengakuan daripada guru ini untuk menyatakan dia ini juara 1. Atau proses ujian tetap dilaksanakan. Tidak pernah ada di sekolah yang mengatakan bahwa udah selama guru yang piawi ini tahu bahwa ini juara 1, udah dia taruh jadi juara 1, nggak perlu pada ujian. Nah, Allah menjadikan dalam konsep dalam kehidupan dunia ini ya, ada proses ujian yang harus dilewati oleh semua orang.
Ya, penilaian nanti semua akan melihatnya. Gak bisa nanti mengatakan, ya Allah, kenapa engkau jadikan dia juara 1? Kenapa engkau jadikan dia lebih baik daripadaku? Kedua-dua kalian sudah mengikuti proses ujian kan dalam hidup? Udah. Semua kalian sudah lihat. Bagaimana hasilnya? Kamu seperti ini dan dia seperti itu. Ya, berbeda hasilnya. Ya. Tidak ada hujah kemudian di hari kiamat bagi siapapun untuk mengatakan bahwa, ya Allah, kenapa engkau buat dia seperti ini, aku seperti ini. Begitu juga seorang murid yang dia misalkan ya, yang tadi itu yang guru yang piawi ini tahu bahwa dia ini juara 1. Ketika dia jadi juara 1, kedua-dua mereka ataupun semua murid sudah masuk dalam sebuah proses. Ketika sudah masuk dalam sebuah proses, lalu kemudian tidak ada hujah, tidak ada lagi dalih daripada murid-murid yang lain mengatakan kenapa dia juara 1. Bayangkan kalau seandainya proses ujian tidak dilaksanakan, kemudian guru ini dengan kepiawiannya itu, dengan kecerdasannya itu mengatakan, iya ini juara 1 nih, yang lain tidak bisa jadi juara 1. Semua akan menghujat. Karena proses tidak dijalankan. Ya subhanallah. Bahwa ternyata dalam hidup kita ini, keharusan juga dalam kita melaksanakan proses yang telah ditentukan oleh Allah, bagian daripada kehidupan ini. Ya. Siapapun kita harus menghadapi proses ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersama para sahabat, mereka mengikuti proses ini dengan baik sekali dan berhasil melewati proses ujian ini dengan baik sekali. Ujian dalam semua hal ya, dari yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Ingat itu. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sedangkan tidak datang kepada kalian lagi al-ba'sa wad-dharra, kesusahan dan kemelaratan. Wazulzilu, seperti datang kepada orang-orang sebelum kalian ya. Dan mereka tuh wazulzilu, dan mereka tuh digoncangkan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai seorang rasul ya bersama dengan orang-orang yang beriman dengannya sampai harus bertanya, mata nasrullah, kapan kita ditolong oleh Allah? Gara-gara keimanan para anbiya, para nabi, para rasul, gara-gara iman mereka pada Allah, mereka mendapatkan cobaan yang sangat sulit sekali, berat sekali. Alhamdulillah kita di Aceh ini, kita di Indonesia ini, kita tidak mendapatkan. Gara-gara kita beriman pada Allah, kita diuji. Tidak begitu berat. Ujiannya pun kalaupun ada ujiannya, tapi tidak begitu berat seperti orang-orang terdahulu. Ya. Sampai para sahabat ada yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kapan kita akan ditolong oleh Allah? Ya. Kapan kita akan ditolong oleh pada saat mereka di Mekah? Tahu tidak apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika para sahabat mulai bertanya, kapan kita akan ditolong oleh Allah? Betapa sulit ujian yang mereka hadapi di Mekah. Ya. Betapa sulitnya. Kapan ditolong kita oleh Allah? Ya Rasulullah, kapan kita akan ditolong oleh Allah? Jawaban Nabi apa? Sungguh orang-orang sebelum kalian telah diuji oleh Allah lebih berat daripada kalian hari ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada sahabat di Mekah, ya. Di antara mereka itu ada yang bahkan dicincang tubuh mereka, bahkan dibelah dari ujung kepala mereka sampai ke bawah, kata Nabi. Itu ujian yang mereka hadapi. Rasulullah menjawab bukan dengan mengatakan kalian akan ditolong sebentar lagi, bersabarlah. Tapi Nabi mendeskripsikan ujian yang lebih parah lagi yang dihadapi oleh orang-orang sebelum mereka. Saudaraku sekalian, ternyata dalam hidup kita harus mengikuti proses ini. Tidak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita menyangka bahwa ini demi untuk supaya dosa kita terhapus, bukan hanya gara-gara kita berdosa kita diuji oleh Allah. Nih, harus kita pahami. Bukan gara-gara kita berdosa lalu kita diuji oleh Allah saja, bukan. Rasulullah diampuni dosa-dosanya. Dosa sekarang dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Sudah. Tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi apakah tidak ada ujian? Ujian makin berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yuftanul mar'u ala qadri imanihi. Sesungguhnya seorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat keimanannya.
Makanya siapa yang pertama, yang aula, yang lebih diprioritaskan, yang lebih utama, ya, diuji, ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan al-anbiya, para nabi. Para nabi yang paling berat ujian yang mereka hadapi. Kemudian siapa? As-salihun, orang-orang soleh. Kemudian fal-amthal wal amthal. Kemudian setelah itu adalah yang dekat dengannya terus. Sesuai dengan tingkatan imannya. Begitu terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Waduh, jadi kalau kuat iman kita, kita akan berat ujian yang kita hadapi. Iya. Memangnya sakit anak-anak dengan sakit orang dewasa sama. Ya, anak-anak sesuai dengan tingkat tahammul, tingkat kekebalan tubuhnya, tingkat kekuatan tubuhnya. Begitulah penyakit yang dia hadapi. Tidak ada stroke pada anak-anak, stroke ada pada orang dewasa. Contoh, ya. Jadi kalau begitu, saya tidak maulah Ustaz memperkuat iman saya. Karena semakin kuat iman saya, nanti semakin berat ujian yang saya hadapi. Itulah dia, saudaraku sekalian. Mau tidak mau, dalam kehidupan kita, ya, kita akan menghadapi, ya, ujian itu sesuai dengan tingkat imun tubuh kita sendiri. Kekuatan dan kekebalan tubuh kita. Ya. Tingkat kekuatan yang Allah berikan, sebesar itu pula ujian yang Allah berikan pada diri seseorang. Sehingga jadinya adil. Adil. Nah, meningkatnya iman seseorang semakin baik dalam hidup dan semakin baik di mata Allah di akhirat nanti. Siapa sih di antara kita yang mau seperti itu aja? Kalau jadi preman terus sampai mati. Kalau mau jadi orang jahat terus sampai mati. Kalau jadi pencopet atau koruptor sampai mati. Tidak ada orang yang seperti itu. Kalaupun ada seperti itu bukan orang, tapi iblis dalam bentuk manusia. Karena iblis tidak pernah tahu taubat. Manusia tahu taubat. Titik taubatnya itu memperbaiki hidupnya. Dia ingin lebih baik. Tidak ada manusia yang mau seperti itu terus. Dia ingin lebih baik. Ingin lebih baik. Itulah manusia. Itulah yang logis dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, ya, Allah menginginkan dari ibtila yang kita hadapi ini apa? Agar kita merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dalam hidup ini merindukan Allah semata, tidak kita merindukan yang lain. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shaliha. Barang siapa yang dia itu merindukan, menginginkan, mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia berbuat amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia tidak menyekutukan siapapun dalam beribadah dengan Tuhannya apapun. Ya. Kita ingin merindukan Allah, dan Allah dengan adanya bala ujian yang seperti ini yang kita hadapi, baik dengan kesenangan, dengan kesusahan, agar kita paham bahwa tidak ada yang pantas untuk kita rindukan kecuali sesuatu yang kekal, kecuali Allah yang maha kekal, Allah yang maha baik. Tidak ada kehidupan yang betul-betul cocok bagi kita, ya, kecuali kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Karena apa? Kehidupan hari ini nggak bisa diharap. Bapak Presiden, Anda tidak bisa mengharap dengan kehidupan Anda hari ini menjadi presiden sesuatu yang sifatnya wah sekali. Ternyata hari ini betapa sulit jadi seorang presiden pada saat ditimpakan ujian seperti ini. Kemudian setelah itu akan berakhir masa pemerintahan. Ya. Kemudian juga siapapun hari ini yang dia itu kaya, paham bagaimana sulitnya, ya, mempertahankan kekayaan itu supaya tidak bangkrut. Ya, betapa sulitnya. Ya. Terus ada seperti, untuk apa? Supaya kita diuji oleh Allah, dan juga supaya kita paham bahwa ternyata tidak ada kehidupan yang bisa kita andalkan di dunia ini. Tidak pernah ada. Akan terus ada proses yang seperti itu terjadi. Muda kita dulu, sekarang kita sudah tua. Ya. Sudah punya anak cucu. Mulailah badan kita yang dulu atletis, yang dulu segar bugar, merasa sakit sana sini, tidak bisa dibawa sesuka hati kita. Itu bagian daripada proses ujian. Ya. Supaya kita tidak merindukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pada perjumpaan dengan Allah, dan ternyata dunia ini tidak bisa kita harapkan sama sekali. Kita persiapkan Allah tak lain demi untuk kehidupan nanti adanya, saudaraku sekalian. Nah, kemudian ada pertanyaan di akhir yang ditanyakan, ya, atau menjadi pertanyaan penting untuk kita bahas dalam hal ini. Apa pertanyaan itu? Ya. Pertanyaan yang ingin
kita tanya adalah tentang, nah, apakah ya seorang muslim ini ketika dia sudah menghadapi kondisi yang sulit seperti itu sebagai ujian, diampuni dosanya oleh Allah, kemudian setelah itu nantinya dia akan diuji menjadi diseleksi akan lebih baik. Lalu apakah kita akan bagus enggak atau kita mengharap tidak dengan apa? Dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu. Ya Allah, kalau begitu uji aku sekarang supaya cepat aku bisa naik kelas, bisa naik tingkat. Apakah demikian? Saya harus seperti itu. Nah, jadi saya ingin kisahkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau bahwa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah mengunjungi seorang sahabat yang sakit. Sakitnya itu sudah parah, sudah kurus kering. Ketika Nabi melihat kesakitannya yang sudah amat parah itu, ya, dan belum sembuh juga, lama sekali dia sakit, Nabi menanyakan sebuah pertanyaan pada orang yang sakit ini. Hal kunta tad'ullah bi syai'in? Apakah engkau pernah meminta pada Allah sesuatu? Nah, ini dia. Nabi melihat hal yang ganjil, tidak normal pada kondisi dia. Orangnya sudah kurus kering dan sudah sakitnya luar biasa. Ya. Tetapi kondisi kejiwaannya kuat. Banyak orang yang dia itu sakit lama begitu mengeluh, tapi ini tidak mengeluh. Lalu Nabi bertanya, pernahkah engkau meminta sesuatu pada Allah sehingga engkau mendapatkan ini? Apakah ini permintaanmu? Ya. Qala na'am. Dia menjawab, betul ya Rasulullah. Ya. Kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bi fil akhirah wa fa'ajilhu li fid dunya. Ya betul ya Rasulullah. Aku pernah meminta kepada Allah. Ya Allah, apa yang hendak engkau akan timpakan padaku di akhirat nanti, maka percepat sekarang. Itu doanya. Doanya apa? Nah, gara-gara sudah paham nih ibtila ini akan mengampuni dosa, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah ini akan menjadi pengampun dosa kita. Kemudian setelah itu apabila sudah diuji di akhirat, di dunia ini tidak akan diuji di akhirat nanti. Nah, mulailah memahami bahwa nah kalau begitu apa-apa aja azab di akhirat nanti yang lebih dahsyat, lebih baik ditimpakan di dunia aja sekarang. Saudaraku sekalian, ya, Islam ini adalah agama yang normal, agama yang manusiawi, realistis dan sesuai dengan logika. Itu juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan pahami agama ini sepotong-sepotong. Ini kan ekstrim sekali cara berpikir. Ekstremis. Kalau hari ini kita pahami adanya banyak ekstremis model beginilah ekstremis. Ya, memahami agama ya sepotong, ya. Setelah itu tanpa komprehensif, tanpa menyeluruh dan tanpa panduan daripada sunnah Nabi langsung Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita harus memahami agama ini sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjalankan agama kita sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu akan memudahkan hidup kita. Nah, jadi laki-laki ini meminta kepada Allah, apa ya Allah, apa yang engkau hendak timpakan kepadaku nanti di akhirat, timpakan percepat sekarang, timpakan sekarang. Nah, diberikan seperti itu. Karena dia minta, ya. Lihat bagaimana pemahaman agamanya sangat ekstrim sekali, ya. Tapi dia bertolak kepada apa? Bertolak pada pemahaman ibtila tadi itu. Ibtila apa? Oh, kalau begitu ibtila itu bagus ya. Ya, oh begini, berarti minta. Ujian itu minta. Ya. Nah, apa kata Nabi? Subhanallah. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah. Terkejut Nabi, ya, doanya itu. Nabi nggak pernah mengajarkan seorang mukmin seperti itu. Subhanallah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tutiku, kata Nabi. Engkau tidak akan sanggup, kata Nabi. La tutiku, engkau tidak akan sanggup. Masa begitu permintaanmu? Ya. La tutiku. Afala qulta, tidakkah engkau ucapkan? Tidakkah engkau meminta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Kenapa tidak engkau ucapkan, ya Allah, berikan padaku fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Kamu punya opsi, masih ada opsi untuk meminta kepada Allah, ya. Jangan pahami satu rumus kemudian dengan rumus satu itu kita hidup dengan satu rumus itu. Agama itu nggak
diamalkan sepotong-sepotong, setengah-setengah. Saya ambil yang bagian ini saja, yang bagian lain tidak bisa, saudaraku sekalian. Harus sifatnya menyeluruh sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah lebih baik engkau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah itu lebih baik? Ya. Berikan padaku kebaikan di dunia dan berikan kepadaku kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan aku daripada api neraka. Nah, tuh lihat, ya. Laki-laki ini dia bertolak pada konsep ibtila dalam hidup. Itu baik. Konsep inilah yang diambil. Kalau memang sesuatu yang sifatnya sudah diuji di sini, di dunia, tidak akan lagi nanti diuji di akhirat. Dunia ini lebih mudah daripada akhirat nanti. Nah, konsep ini dia pakai. Dia berdoa kepada Allah supaya dipercepat azabnya di dunia. Kata Nabi, subhanallah, masa begitu? Ada opsi yang lebih baik lagi. Nih, lihat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup dengan sunnah Nabi, ya, sebenarnya adalah hidup dengan pemahaman Islam yang sangat komprehensif dan sifatnya adalah menyeluruh, dan pemahaman Islam yang humanis yang sifatnya adalah insani, kemudian sangat realistis sekali. Nah, orang yang mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, ya, tiba-tiba dia dapat kesulitan dalam hidupnya tanpa dia minta, dia bersabar. Dia tahu bahwa itu ibtila daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ibtila itu tidak ada, ujian tidak ada, tidak pula dicari. Nah, lihat, realistis sekali kan? Begitu yang Nabi ajarkan. Jadi seorang mukmin itu dia kukuh, kuat, ya, dalam kondisi apapun. Sudah sampaikan berita pada kita, Menteri Keuangan Jerman bunuh diri 2 hari yang lalu hanya gara-gara corona. Bunuh diri gara-gara corona. Orang takut daripada corona. Kalau seandainya mereka sampai mati nanti, mereka takut. Dia belum kena corona, sudah bunuh diri. Ya subhanallah. Orang mukmin Nabi ajarkan, inilah yang diajarkan oleh Nabi pada orang mukmin. Bala tidak dia cari, ketika bala itu sudah datang, dia paham itu sebagai ibtila daripada Allah. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Itulah ajaibnya perkara orang mukmin, ya. Inna amrahu kullahu lahu khair, bahwa sesungguhnya perkara yang terjadi dengannya itu baginya semua itu baik. Tidak ada itu hanya kecuali pada orang mukmin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin punya 2 dimensi dalam hidupnya, sebagaimana ada jasad dan ruh. Begitu juga dalam pemahaman agama orang mukmin, tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong, tidak 1 dimensi, ada 2 dimensi. Yang keduanya itu adalah melengkapkan. Nah, inilah yang ingin kami sadarkan dan kami ingin pahamkan kepada kita semua, ya. Kita semua orang kafir sekalipun, ya, itu akan terkena azab. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan mereka juga adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian itu hanya orang mukmin saja, Ustaz? Enggak, bukan orang mukmin saja. Orang kafir juga diuji oleh Allah. Cuma konsep ujian itu tidak mau dipahami dan tidak mau diamalkan ataupun diyakini oleh seorang kafir. Tapi orang mukmin harus meyakini ini, akan adanya konsep yang seperti ini. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 42, "Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarraun." Ya. Ayat ini diturunkan bagi orang musyrikin, ya. Dulu, ya, diturunkan bagi orang musyrikin, mengabarkan tentang orang musyrikin kota Mekah, ya. Dan sesungguhnya kami telah timpakan dengan azab kepada mereka, famastakanu, mereka itu tidak tunduk, wama yatadarraun, dan mereka juga tidak merendahkan diri. Azab di sini dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, apa itu? Kata para ulama, itu adalah kelaparan yang melanda orang musyrikin Mekah pada saat itu. Jadi kelaparan yang melanda itu tidak menjadikan mereka itu merendahkan diri, tidak menjadikan mereka itu tunduk pada Allah. Nah, dengan demikian kita pahami, orang kafir sekalipun juga mereka ada ibtila dalam hidup mereka. Demi apa? Mereka insaf. Mereka kembali kepada Allah, beriman kepada Allah. Cuma konsep ini mereka tidak mau dan mereka tidak meyakininya. Makanya ibtila itu, ya, rasa-rasanya seakan-akan bagi orang mukmin saja karena kita meyakini itu. Ya, kita meyakini itu dan Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah, akan ada terus bala bagi orang mukmin dan mukminah, ya, fi malihi, ya, wa jasadi, pada jasadnya, pada hartanya juga, wa ahli, bahkan pada keluarganya, hatta yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa padanya. Ada manfaatnya di belakang itu adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, sudah panjang sedikit pada pagi ini kita membahas. Mudah-mudahan ini menjadi penyegaran pemahaman bagi kita tentang konsep ibtila, adanya ujian dan bala ikhtibar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam pribadi orang mukmin. Ya, bagi pribadi orang mukmin, dan bagaimana saya harus menyikapi hal ini. Ketahuilah saudaraku sekalian, apapun yang terjadi dengan kita pada saat ini sesungguhnya sudah terjadi pada orang-orang terdahulu. Nah, InsyaAllah nanti maghrib kita akan menjelaskan bagaimana kita menyikapi takdir itu sendiri dan bagaimana kita melihat orang-orang terdahulu diuji oleh Allah dengan kesusahan ibtila yang tidak jauh berbeda juga dengan apa yang terjadi dengan kita. Bahwa itu semua adalah siklus daripada proses yang telah Allah buat dalam kehidupan kita, supaya Allah menguji kita, supaya Allah mengetahui siapa di antara kita yang pantas dan jujur imannya, siapa di antara kita yang munafik. Sekali lagi, bukan gara-gara Allah tidak tahu, tetapi itu menjadi proses yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga nanti itu supaya kita tidak berdalih di akhirat. Kenapa di antara kita ada yang lebih daripada yang lain? Ya Allah, jauhilah kami daripada segala azab yang kami tidak mampu untuk menanggungnya, dan selamatkanlah kami daripada hal-hal yang tidak kami inginkan. Kata Nabi SAW, Is'alullahal afwa wal afiyah. Mintalah selalu kepada Allah pengampunan dan afiah, kesehatan, keselamatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Sesungguhnya seseorang itu tidak diberikan, ya, sesuatu yang lebih baik setelah yakin dalam dirinya daripada kesehatan. Artinya bahwa setelah diberikan nikmat yakin, apa yang terbaik diberikan kepada kita itu adalah kesehatan. Minta selalu kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hari ini kita meminta kepada Allah dan doa Nabi setiap pagi hari, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta pengampunan padamu dan meminta keselamatan, kesehatan padamu di dunia dan juga di akhirat. Ingat, Islam sangat realistis dan sesuai dengan logika dan sangat insani sekali. Walaupun ada konsep ibtila, tapi lihat apa yang disuruh kita oleh Nabi SAW. Sekian, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, dan orang-orang yang kita kenal dijauhkan daripada ujian yang mereka tidak sanggup mereka tanggung. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.